Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Biyassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Birahmatika astaghitsu min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik. La tanza' minna salihan ma ataitana wa zidna min. Kun lana wa la takun 'alaina anta as-sahib fis safar wal khalifatu fil ahl wal mal. Ila sahibi hadzal kitab jami' syarrahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa bih barakati ulumih muslimina fid dharain amin ila an qala al-kainu fil kaun wa lam tuftah lahu mayadinul ghuyub masjunun bi muhitatih mahsurun fi haikali dzatih. Al-kainu makhluk yang ada, manusia maksudnya secara khusus, fil kaun di dalam alam semesta, walam tuftah lahu dan belum dibukakan baginya mayadinul ghuyub, medan-medan gaib, iku masjunun bi muhitatih, dia masih dipenjara dengan batasan-batasannya, mahsurun fi haikali dzatih, masih terbatas pada kerangka dirinya, kerangka zatnya. Seseorang yang belum Allah bukakan keistimewaan perkara-perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak, maka hakikatnya dia masih terpenjara dengan batasan-batasan dirinya, dan dia masih terbatas dengan kerangka fisiknya. Jadi hal-hal gaib yang dimaksud di sini apa? Ya orang sudah bisa mengakses ruhnya, mengakses jiwanya, mengakses keagungan Tuhannya, melewati batas-batas kepentingan dirinya menuju kepentingan-kepentingan Tuhannya, menuju kepentingan makhluk-makhluk Tuhannya yang lain. Nah, kalau orang itu belum dibukakan oleh Allah itu, maka la yashhad illal kaun, maka terkesannya itu selalu kepada makhluk, selalu kepada selain Allah. Wala yudriku illal his, dan kepahamannya tentang dunia-dunia materi. Sebagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, sallallahu alaihi wasallam, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Apa ayatnya? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-7.
orang-orang yang belum dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati ruhaniyahnya, untuk menikmati kedekatan dengan Tuhannya, menikmati terlepas dari kepentingan dirinya, menikmati memperjuangkan ridha Allah dan Rasulnya. Maka mereka hanya akan fokus dan mereka ahli betul dalam hal-hal zahir. Sementara mereka tentang akhirat adalah orang-orang yang lalai. Zahir minal hayatid dunia bisa berupa materi dunia. Zahir minal hayatid dunia bisa berupa amal-amal zahir. Tapi dia nggak ngerasain manisnya, dia tidak merasakan nikmatnya, kedekatan kepada Allah, ma'rifatullah. Tidak merasakan ketenangan akan indahnya setiap takdir yang Allah takdirkan kepadanya. Kenapa? Karena belum dibuka. Dan memang kata para ulama bahwa jalur menuju Allah ini adalah jalur al-ijtiba wal istifa. Jalur pilihan memang. Kalau nggak dipilih, saya dulu pernah ngobrol dengan seseorang, kawan saya. Orang yang secara zahirnya itu, secara zahirnya apa ya? Tidak menarik sama sekali. Nggak menarik. Dulu waktu di pondok juga nggak pinter-pinter banget. Kadang suka bikin kegaduhan orangnya. Kalau punya baju kotor tuh paling rame lemarinya. Isi lemarinya baju kotor doang gitu. Kadang-kadang udah penuh di dalam bawah lemari. Wah, pokoknya. Tapi memang anaknya orang soleh gitu. Anaknya orang soleh. Tidak cerdas, belum cerdas waktu itu secara akademik, tapi orangnya cerdas. Buktinya dahinya agak lebar gitu. Katanya kan orang dahinya lebar tuh katanya cerdas. Lo kata orang Jakarta, jidat lu lebar bener. Kayak lapangan golf. Nah dulu saya kalau ngobrol sama dia, ya ngobrol santai, ngobrol biasa. Tapi saat sedikit ya, Allah buka tabir-tabir itu gitu. Allah buka hijab tentang diri, hijab ilmu, hijab kesombongan, hijab macam-macam itu. Akhirnya dia mulai ngobrol yang aneh-aneh gitu. Ya, ngobrol tentangnya tadi itu, mayadinul ghuyub itu tadi. Tentang dunia-dunia yang susah untuk dibicarakan. Tapi kalau udah ketemu yang sefrekuensi, itu nanti ujungnya ngobrol begitu. Ya, malam saya ketemu Pak Suryadi juga. Dia ngomong juga deh tentang dunia keraton lah, dunia perjuangan orang-orang yang tidak mudah dipatahkan. Loh. Ternyata ada juga unsur-unsur begitu. Yang kalau kita lihat dari luarnya ya orangnya ya. Tapi enggak, orang tuh punya rahasia semua dengan Allah. Orang tuh punya rahasia semua dengan dirinya. Nah, rahasia-rahasia itu yang perlu Allah bantu untuk buka. Karena kalau dia nggak buka, kalau dia nggak pilih ya nggak dapat. Gitu. Lalu saya bilang sama dia, lu kan udah lama kenal sama gua. Kenapa nggak pernah ngobrolin hal-hal begini? Ya, kata dia, ya lu dulu masih lu dulu masih begini, masih begitu, Pak. Masih ngomongin ini, ngomongin itu. Tapi pas gue lihat lu udah mulai berubah gini gitu. Ya kita bisa nyambung kalau ngobrol. Dan begini-begini nih, Bang. Sepintar apapun, sebagus apapun dia punya nasab, sebagus, kalau nggak dipilih nggak dapet.
Kaget saya. Teman saya, kalau nggak dipilih nggak dapat. Ya kan? Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami warisi kitab kami ini, risalah ini kepada orang-orang terpilih. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum. Dia yang milih kok. Ini kalian ada di pondok, itu pilihan Allah, maka maksimalkan, gunakan. Tadi ya, sama awrathnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ada yang udah dipilih lalu nggak ngerti, nggak tahu diri, ngaco aja hidupnya. Wa minhum muqtasid, ada orang tengah-tengah, kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Nah, sebagian lagi ada yang gaspol terus. Nah, lagi-lagi dengan izin Allah. Jadi kalau Allah nggak bantu, Allah nggak tolong, Allah nggak pilih, nggak jadi. Makanya saya berulang kali bilang, kalau nanti Allah takdirkan perjuangan kita ini berbuah hasil yang sangat manis, yang saya sebut cuma Allah. Karena ya emang cuma diperjalankan, nggak bisa, nggak sanggup, nggak mampu. Bahkan kalau kita ngelihat menoleh ke belakang, berani banget gue ya. Dengan semua langkah-langkah saya dari mulai muda. Orang kemana, saya kemana. Orang mutusin apa, saya mutusin. Sama, Ustaz Abu Syauqi juga begitu. Orang pada ngejar apa, beliau mengejar yang lain. Dan teringat satu puisi panjangnya Robert Frost, ya, itu dalam buku Rich Dad Poor Dad. Dan itu diulangi oleh banyak pembicara hebat, bahwa orang-orang yang mengambil jalur yang tidak biasa diambil oleh kebanyakan orang, merekalah yang di kemudian hari akan mampu mengukir prestasi yang belum pernah diukir sebelumnya, dan jumlahnya memang nggak banyak. Ya kan, Robert Frost itu, saya ingin masuk ke sebuah hutan yang pertama sangat indah, tapi dilewati banyak orang, tapi di sananya sesuatu yang menyeramkan. Di sini tidak ada tapak kaki orang, ya. Di sini tidak banyak, tapi di sananya ada sesuatu yang sangat indah. Maka kata Robert Frost itu, aku ambil jalur yang tidak biasa dilalui oleh normalnya orang, dan aku mengambil keputusan itu sambil mendesah. Maksudnya, bisa apa enggak nih, sanggup. Dan pilihan itu menggema sepanjang hidup, dan itulah yang membuat saya akan dikenang untuk selama-lamanya. Itulah Rasulullah SAW. Itulah para anbiya, itulah para aulia, itulah Imam Ibrahim bin Adham, anaknya seorang sultan, tapi meninggalkan kerajaannya demi bisa mendekat total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, yang memilih jalur zuhud, memilih meninggalkan seluruh kemewahannya demi menggembirakan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi gitu tuh teman saya. Ya, lu nya dulu masih begitu. Ya maksudnya kasih tahu atuh. Ya namanya belum dapat, gimana mau dikasih tahu? Yang ada ntar kita debat, yang ada kita ntar bertentangan. Kan kita sering ya, lu kenapa nggak ngomong dari dulu? Enggak, emang belum dibuka. Jadi diajakin ngobrol lebih jauh, lebih dalam, nolak. Seperti yang saya bilang kemarin sore, tentang usulnya kita punya santri-santri. Nggak bisa, hati itu nolak. Hati itu nolak. Sama, orang itu juga bisa nggak baca aura kita. Oh, ya enggak, belum masuk, belum bisa. Sampai kapan? Sampai dia mengalahkan dirinya sendiri. Nah, setiap orang itu hijabnya beda-beda.
Bang. Ada hijabnya, hijab ilmu, ada hijabnya hijab kesombongan, ada hijabnya hijab maasi, ada hijabnya hijab kemarahan, ada hijabnya hijab kekecewaan, ada hijabnya merasa tidak pantas, ada macam-macam. Selama dirinya tidak bisa ditaklukkan, ya nggak bisa diajak ngobrol lebih jauh. Itu yang disebut dengan walam tuftah lahu mayadinul ghuyub. Maka sering-sering doa sama Allah. Nah, kalau mau ditanya bagaimana agar Allah bukain, bagaimana agar Allah kasih, bagaimana agar Allah pilih, jawabannya simpel kok, sederhana. Kembali ke ilmu pikiran. Oke lah, saya belum mengakses ilmu pikiran untuk menjadi konglomerat, untuk menjadi kaya raya. Tapi saya sudah mengakses pikiran. Untuk saya terus Allah pilih menjadi masuk di lingkaran orang yang baik, tambah baik, begitu. Dan sama itu, ilmunya sama. Ustaz Abu Syauqi bilang kemarin, mau tahu nggak rumus jadi kaya raya apa? Tahu nggak, Dek? Pikiran, bertekad bulat, habis-habisan, hancur-hancuran, mati-matian, pengen kaya, udah gitu. Sama kayak Indonesia mau merdeka, jalannya kagak kebuka. Tapi satu keputusannya Bung Karno, pokoknya harus merdeka. Gimana caranya nggak tahu. Merdeka. Belanda udah pergi, datang Jepang. Tapi karena pikirannya narik kemerdekaan, Hiroshima Nagasaki dibom, pulang sendiri dia. Nah, kita tuh sama Allah begitu enggak? Ntar lo, yang Ustaz Abu Syauqi. Kata Ustaz Abu Syauqi, orang nih banyak di dunia ini ngerjain sesuatu yang sulit-sulit, yang rumit-rumit, yang berat-berat, walaupun gak ada duitnya. Belajar matematika yang sulit-sulit, belajar akuntansi, belajar fisika. Tapi lulus, bagus nilainya. Kalau nggak ada duit. Giliran bicara duit, bicara bisnis, sulit. Asa tebakat. Aduh, saya emang nggak ada keturunannya. Aduh. Padahal sama-sama pernah melalui ruang sulit. Padahal kalau dia tempuh terus sampai. Kata Ustaz Abu Syauqi juga begitu. Sama kayak anak kecil belajar sepeda. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Sama kayak anak kecil belajar jalan. Jatuh, bangun lagi, jatuh. Sama. Yang kata Ustaz Abu Syauqi juga, padahal tagline orang Indonesia ada benar, jatuh, bangun. Coba kalau jatuh. Habis jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Kemudian apa? Jungkir balik. Coba kalau jungkir kan gini. Udah pas, jungkir balik lagi, jungkir balik. Nah, cuma orang tua dulu, pas kita masih kecil, jatuh, bangun lagi, nggak apa-apa. Naik sepeda aja. Dia mau jadi kaya, jangan. Udah jangan cinta dunia. Udah lu kagak ada bakat kaya. Udahlah emang keluarga kita, selesai. Gitu doang. Sama, kenapa ada orang jadi hafiz, jadi orang nggak hafiz? Satu, punya tekad bulat apa enggak? Imam Ibnu Hajar udah nyontohin kok. Kurang bebel apa? Udah mau putus asa ya ngelihat batu hitam besar ditetesi air sampai legok. Perasaan pala saya nggak sekeras itu, otak saya encer kok, cair. Kenapa kalah sama batu yang bisa bisa dekok begitu? Akhirnya balik lagi. Itu namanya tekad bulat. Lastasilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amal illa lisabir. Aku akan anggap mudah semua yang sulit. Itu prinsipnya begitu. Mau nikah susah nggak? Dek, susah, entah kamu rasain aja, nyari mahar lah. Harus tampil berhadapan sama orang tuanya, sama keluarga besarnya, ditanya kerjanya apa, berat. Tapi ditempuh nggak?
Kalau nggak menempuh kesulitan itu, ya udah menjomblo seumur hidup. Lahiran susah nggak? Susah. Suami nyari duit, istri bersimbah darah, sakit. Sama, kaya juga begitu. Cukup diakses, saya pengen, udah selesai. Semua yang sulit lawan. Sama. Jadi jangan dibilang, oh ini nggak ada bakat kaya, ini udah miskin aja. Mengkira kaya tuh benda dari planet lain apa? Sama, dia ada padanannya kok. Bio, kalau mau singset lagi, mau slim lagi, bisa nggak? Bisa. Mati-matian nggak? Punya tekad nggak? Dulu Gus Yusuf begitu kan, sampai begini. Nggak ada orang tuh ditakdirkan gendut, nggak ada. Ente milih gendut. Orang ditakdirkan bodoh, nggak ada. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, ayatnya jelas kok. Allah tuh nggak pernah zalim. Kamu serius nggak mau? Begitu juga tentang Allah. Gimana itu Ustaz agar dipilih? Satu aja. Sebegajulan apapun kita, sengawur apapun kita, sejauh apapun kita, selama hati itu pengen dekat ke Allah, Allah balikin. Tapi sebaliknya, walaupun kita kelihatan kayak dekat sama Allah, tapi hati kita nih, mohon maaf bahasanya, saya perlu keluarin, hati kita busuk. Hati kita nih Allah nggak suka ngelihatnya. Penuh benci, penuh dendam. Hati kita tidak damai dengan diri kita, hati kita tidak damai dengan orang lain. Hati kita punya kepentingan-kepentingan selain Allah, pengen jadi pemimpin, pengen berkuasa, pengen dianggap yang paling berpengaruh, pengen tenar, pengen kaya sendiri, pengen hebat sendiri. Nggak Allah pilih. Itu aja rahasianya Abu Jahal sama Sayyidina Umar. Kalau bicara bejat, bejatan Sayyidina Umar. Tapi hatinya lebih glowing Sayyidina Umar daripada Abu Jahal, walaupun dulunya orang hebat, orang pintar. Begitu doang kok. Kalau bicara durjanaan Wahsy. Wahsy memutilasi Sayyidina Hamzah, memakan jantungnya Sayyidina Hamzah. Tapi Wahsy Allah pilih. Justru Abdullah bin Ubay bin Salul nggak Allah pilih. Kenapa? Karena hatinya dengki sama Nabi. Udah, semua itu tentang hati kok. Sudah terlalu banyak contoh Allah angkat orang-orang yang hatinya bersih dan Allah singkirkan orang-orang yang hatinya bermasalah. Dan itu semua bukan tentang zahir, semua tentang batin. Maka kan saya sering bilang sama kamu, ya bolehlah kita nih fisik jauh, tapi kalau urusan hati, semoga Allah terus jaga hati. Dan itu garansinya dari Nabi kan. Kalau baik, baik semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Dan itu intisari manusia. Nah, ya selama belum Allah buka, ya udah terhijab terus. Walaupun dia alim, nah, itu yang saya rasakan dulu. Walaupun alim, pintar. Nah, itu yang kayak Uzairan dulu sering sebut. Saya punya banyak sekali teman-teman yang sangat pintar, lebih pintar dari saya. Tapi ya nggak jauh sekali. Kehidupannya dari jangankan bermanfaat untuk orang, bahkan untuk dirinya saja tidak memberikan cahaya. Siapa orang baik tapi belum Allah buka mata batinnya, maka dia orang ashabul yamin, dia orang udah beruntung sih. Tapi siapa yang ada di jalur baik ini dan Allah buka ilmu batinnya, maka dia termasuk muqarrabinas sabiqin. Dialah orang yang diizinkan dekat ke Allah
dan dialah orang yang akan mengungguli banyak orang. Dan kalau udah begini kadang-kadang gimana ya, susah memang. Udah jaga aja hati, jaga hati. Apa yang Allah suka akses, apa yang Allah nggak suka buang. Seberat apapun ntar juga sampai. Gimana caranya? Kan itu dalam ilmunya di secret, dalam ilmu pikiran gitu. Semua orang sukses tuh nggak pernah tahu gimana caranya. Yang dia tahu adalah saya mau itu, fokus, nanti jalannya datang sendiri. Apalagi tentang Allah, gimana coba? Kalau mau ngalahin Persib kan enak, ya enggak? Atau ngalahin Persija gitu. Kan enak, lihat aja cuplikan dia main. Oh, ini titik lemah. Bisa dipelajari. Oh, tentang Allah yang maha gaib, bingung kita. Belum lagi kita punya nafsu, punya syahwat, ada syaitan, ada dunia. Bingung, sama, lu juga bingung. Nah, ngomong aja ke Allah, ya Allah, pengen dekat. Nggak apa-apa yang lain, ya nggak apa-apa semuanya hilang. Yang penting kau jangan hilang. Sering banget tuh ngomong gitu. Ini bener hilang semuanya. Jangan ngomong gitu juga, itu terlalu lebay. Tapi kalau semuanya nggak dihilangin ya lebih nyaman. Ya Allah, dekatkan hamba dengan cara termudah, dengan cara yang paling hamba senangi, dan hamba menjadi hamba termasuk yang paling dekat kepadamu. Boleh nggak Allah ngasih kita begitu? Boleh. Ngapain ribet-ribet? Tapi kalau mintanya yang berat ya dikasih yang berat. Nah, ya, jadi kalau orang itu masih fokusnya kepada zahir, maka dia masih terus di dalam penjara dirinya, penjara makhluk. Tapi kalau dia sudah tidak lagi bersama dan tidak lagi memiliki kepentingan diri dan kepentingan kepada makhluk, maka sejak saat itulah dia bersama Allah. Gitu aja, sederhana. Lagi-lagi bersihin hati. Dari mau menang sendiri, dari mau enak sendiri, dari ngedepankan ego, dari mau dihormati, dari mau ditunjuk, dari mau dipuji, dari mau diperhatikan, dari mau dihargai, dari mau disayangi, dari mau dimintai maaf. Nggak usah. Kalau sudah dibersihkan semuanya, anta ma'al aqwan malam tashhad al mukawwin. Kamu akan terus terbelenggu oleh dirimu, kamu akan terus terbelenggu oleh alam semesta ini selama kamu tidak menyaksikan Allah di dalam setiap fase hidupmu. Kita akan sebel dengan orang yang pernah berkhianat sama kita kalau kita fokus sama mereka. Kita akan sebel dengan kawan kita yang saat kita susah dia nggak hadir. Kita akan sebel, nah sebel aja hidupnya. Kenapa? Lupa bahwa yang gerakin semuanya Allah satu. Yang kedua kali orang yang minta kita juga kok. Ngapain nyalain Allah? Sama kan? Kenapa semuanya hilang tuh? Ya keluarga saya hilang, ininya hilang. Kenapa coba? Kenapa? Nggak apa-apa, semuanya hilang. Yang penting Allah engkaunya enggak hilang semua. Mau marah sama Allah ngapain? Gitu. Apalagi coba? Mau belajar disiplin, mau belajar ilmu leadership, mau belajar manajemen, ini datangin orangnya. Udah selesai belajar ya, udah beres belajarnya, sok sana lanjut lagi perjalanan. Kan gitu. Terus kita mau marah sama yang udah ngasih kita pelajaran leadership, manajemen, disiplin. Orang-orangnya kan udah lewat. Kan? Udah selesai belajarnya? Udah, kamu udah lulus. Sok.
Ada lagi pelajaran banyak. Sama kayak orang udah lulus SMP, masih mau di SMP. Kata gurunya, saya bukan nggak sayang. Kamu lanjut kuliah, kamu lanjut SMA. Enggak guru, udah beres. Kadang-kadang kita nih nggak ngerti sama Allah, gitu doang kok. Kenapa? Ya karena gitu, kita tidak yakin betul bahwa semua proses ini yang gerakin Allah dan kita yang ngatur programnya aslinya itu. Lupa kita pernah ngomong apa, pernah pengen apa. Nama Allah diiyain semua. Nah, kalau kita udah sadar betul bahwa apa yang kita minta ini Allah kabulkan, apa yang Allah datangkan itu yang terbaik untuk kita sampai kepada cita-cita tertinggi kita dunia akhirat, kanatil aqwanu ma'ak. Maka baru makhluk tuh ngedukung kita semuanya. Ada aja keberuntungan itu. Paham gak? Kenapa? Sama Allahnya udah gak gerundel. Allah kenapa gini, ya Allah kenapa gitu, kenapa sih, kenapa. Bahkan tanya ente. Orang banyak nanya sama kita sebel kok. Nanya mulu ente. Paham gak? Nah, itu kata Komeng itu. Baru dia naik jadi DPD itu, Jabar. Pak Komeng. Nanya mulu lu. Kayak orang kesasar. Aduh. Iya, orang banyak nanya tuh tandanya bingung. Karena saya suka seru celutukan orang Betawi. Nanya mulu lu. Kayak orang nyasar lu, nanya ya lu. Ya, Al-Fakir bisa ngomong kayak gini karena udah lewat semuanya. Dan dijalani dengan ridho, dengan sadar, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan syukur. Ya Allah, untung dilewatkan semua masa-masa sulit itu, semua rasa sakit itu, semua rasa pedih itu. Oh, ternyata ujungnya ada engkau di ujung jalan. Begitu. Kalau enggak ya nyaman aja saya dengan jabatan, nyaman dengan duit, nyaman dengan keluarga, nyaman dengan teman, nyaman dengan orang tua, nyaman dengan... Ujungnya kenyamanan tuh diambil semua. Ya makanya tadi yang saya bilang ngomongnya hati-hati. Ya, kalau saya tuh ngomongnya begitu mulu, bener gak? Ngomong gitu terus dulu saya dulu. Padahal dalil dari nabinya ilam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyatu kahiya ausauli. Baru beres tuh nabi tuh. Ya, baru beres tuh nabi. Allah alam ya, sebelumnya saya belum meneliti ya ke bawah sebelumnya. Tapi ala kulli hal memang sudah begitu skenarionya. Nabi harus melalui 13 tahun pahit itu untuk memfilter orang-orang terbaik yang akan membersamai beliau di perjuangan beratnya. Karena kalau Nabi langsung enak, isinya munafikin semua di sekeliling. Sama, ini kalau perjuangan kita langsung enak, wah. Kan ujungnya kan terbongkar semua. Ujungnya kan terfilter semua, siapa yang harus bersama, siapa yang harus berpisah. Ya gitu. Terus ada yang perlu disesali? Hah? Ya nggak ada lah, ngapain? Orang semua, Allah semua yang filter kok. Ya, jadi agak lucu orang menyesali kejadian hidup yang pernah dialami itu. Termasuk saya. Nggak ada satupun. Kemarin saya baru ikut kelas Elite Circle lagi sama siapa? Sama Kang El, Ustadz Elvan. Dulu saya ngerasa ya, pas belum dapat ilmu pikiran tuh, ngapain sih saya? Termasuk, saya suatu saat akan ikut lagi tuh kelasnya siapa? Pak Ari Ginanjar. Bukan ilmunya yang salah, bukan kejadiannya yang salah, kitanya yang belum matang dengan diri kita. Itu
Kemarin saya ikut lagi Zoom-nya sama Kang El. Waduh, cakep juga Elite Circle. Emang cakep. Kitanya belum selesai sama diri. Nah, dulu saya baca Rich Dad Poor Dad tuh udah cakep. Tapi sekarang baca lagi setelah mental kaya tuh udah terbentuk. Jadi ringan banget. Paham nggak? Nah, jadi bukan masalah tuh bukan di luar. Satu di dalam. Nah, ini satu pembahasan panjang lagi nanti kita bahas besok. Nah, ini tema-tema begini nih. Ini yang menjadi ketenangan kita dalam menjalani hidup. Selama kita tidak melihat Allah di dalam setiap fase kehidupan yang kita lalui, maka selamanya kita akan sibuk dengan makhluk, termasuk makhluk itu diri kita, masuk makhluk itu orang lain, termasuk makhluk itu keadaan, kaya, miskin, mudah, sulit, enak, nggak enak. Tapi kalau sudah kita sadar betul bahwa di balik semua ini adalah Allah, dan Allah hanya memperlakukan kita sesuai apa yang kita mau, yang kita ingin, maka sejak saat itu nanti keberuntungan akan terus bertubi-tubi mendatangi kita. Seakan alam semesta ini mengamini, mengiyakan semua mau kita. Hadza billahi taufik. Ini pembahasan yang panjang lagi, kita bahas besok. Stay tune. Ya, kita berjumpa lagi. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.